Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fatin Maharani dengan NIM 20254064050032, kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan topik yang berjudul Perbedaan Gaya Belajar Peserta Didik, Visual, Auditori, dan Kinestetik, dengan mata kuliah Pengantar Pendidikan yang diampu oleh Bapak Jean Amori. Sebelumnya kita harus tahu bahwa setiap siswa di kelas itu unik. Ada yang suka belajar sambil melihat gambar, ada yang lebih mudah mengerti saat mendengarkan penjelasan guru, dan ada pula yang harus bergerak atau praktik langsung agar ilmunya masuk. Cara berbeda setiap siswa dalam menangkap pelajaran inilah yang kita sebut gaya belajar. De Porter menyebutkan, gaya belajar seseorang adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. De Porter dalam bukunya Quantum Learning mengatakan bahwa secara umum gaya belajar terbagi menjadi 3 yang dikenal VAK, yaitu visual atau penglihatan, auditori atau pendengaran, dan kinestetik atau gerakan. Gaya belajar visual adalah cara belajar yang sangat mengandalkan indera penglihatan, di mana seseorang menitik beratkan pada ketajaman penglihatan, lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Pembelajar visual membutuhkan bukti konkret yang diperlihatkan terlebih dahulu agar mudah paham. Sedangkan gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang mengutamakan indera pendengaran, di mana pembelajar cenderung lebih mudah mengingat apa yang didiskusikan atau didengar daripada yang dilihat, dan memproses informasi melalui ton suara atau ceramah tanpa harus melihat visual. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang mengutamakan indera perasa dan gerakan fisik, di mana pembelajaran terbaik dicapai melalui aktivitas fisik, keterlibatan, dan menyentuh. Mereka belajar optimal saat bergerak, meraba, atau mengalami sendiri, dan kondisi fisik yang bergerak merupakan faktor penting bagi mereka untuk mudah menangkap pelajaran. Perbedaan ketiga gaya belajar tersebut mempengaruhi cara siswa menerima, memproses, dan mengolah informasi di dalam lingkungan kelas. Siswa visual mengandalkan indera penglihatan sebagai gerbang utama untuk menerima materi. Menerima informasi nonverbal bisa berupa grafik atau diagram, dan memprosesnya dengan mengubah konsep menjadi citra mental atau gambar di dalam kepala mereka. Sebaliknya, siswa auditori menggunakan pendengaran sebagai saluran utama, memproses materi melalui nada, penekanan, dan kecepatan berbicara. Dan pembelajaran paling optimal saat mendengarkan langsung atau berdiskusi. Sementara itu, siswa kinestetik mengutamakan indera perasa dan gerak, menerima informasi paling efektif melalui keterlibatan fisik dan sentuhan, serta memproses materi melalui tindakan, eksperimen, dan praktik langsung. Perbedaan ketiga gaya belajar tersebut memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap peran, strategi, dan beban kerja seorang guru. Tuntutan utama bagi guru adalah keluar dari zona nyaman pengajaran konvensional atau ceramah satu arah dan beralih ke praktik yang lebih adaptif. Ketika guru menyadari bahwa sebagian siswa tidak menyerap materi hanya melalui ceramah, guru terdorong untuk mengevaluasi kembali efektivitas metode mereka dan mencari strategi baru, seperti menggunakan alat bantu visual atau aktivitas fisik. Dengan demikian, perbedaan gaya belajar ini secara utama menuntut guru untuk menyajikan konten agar diterima oleh berbagai jenis penerima, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil belajar serta motivasi siswa, serta membebani guru dengan masalah pengelolaan kelas. Untuk mengatasi tantangan dari keberagaman gaya belajar ini, metode pengajaran harus disesuaikan atau yang dikenal sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi berarti guru memberikan pilihan cara belajar kepada siswa, sehingga setiap anak mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan cara yang paling cocok bagi mereka. Untuk siswa visual,
Penyesuaian metode pembelajaran berfokus pada penyediaan stimulus yang dapat dilihat dan menarik. Guru harus memastikan adanya banyak hal yang dapat dilihat, seperti menggunakan papan tulis atau proyektor dengan warna-warni, gambar, dan membuat diagram atau peta konsep saat menjelaskan. Siswa visual juga akan terbantu jika buku ajar mereka memiliki gambar yang relevan dan menarik, serta melalui pemutaran video edukasi singkat. Sementara itu, bagi siswa auditori, suara dan pendengaran adalah hal terpenting. Guru menyesuaikan metode dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menggunakan pendengaran dan berbicara secara efektif. Penyesuaian metode yang efektif mencakup ceramah interaktif dengan bicara yang jelas dan intonasi yang menarik. Selain itu, memberikan waktu yang cukup untuk berdiskusi, menjelaskan, dan bertanya jawab dalam kelompok sangat membantu. Untuk siswa kinestetik, penyesuaian metode pembelajaran harus menitik beratkan pada keterlibatan fisik dan gerakan, karena mereka belajar paling baik melalui aktivitas nyata. Guru perlu memberikan banyak kesempatan untuk praktik langsung melalui eksperimen, simulasi, atau menggunakan media peraga fisik yang dapat dipegang dan diraba. Bahkan mengizinkan sedikit pergerakan saat belajar seperti berdiri di samping meja. Tujuannya adalah membantu mereka menghubungkan informasi dengan pengalaman motorik, sehingga materi tersimpan kuat di dalam memori mereka. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.